Musa itu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari dengan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemampuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnul Jamaah rahimahullah, yang kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah selesai membahas bab yang pertama. Bab yang pertama berkaitan tentang keutamaan fadilah ilmu dan orang alim, orang yang memiliki ilmu, ya. Jadi keutamaan ilmu dan pemiliknya telah kita bahas. Maka kita masuk ke bab yang kedua, ya. Beliau Ibnu Jamaah menyebutkan al-babu as-saniyu, ya. Bab yang kedua, fi adabil alimi fi nafsihi, ya, wa mraati talibihi wa darsihi, ya. Yakni berkaitan fi adabil alimi, berkaitan tentang adabnya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu al-alim, fi nafsihi berkaitan tentang dirinya, ya. Wa muraati dan perhatian talibihi wa darsihi terhadap murid-muridnya dan pelajarannya. Jadi pada bab ini yang akan dibahas adalah adabnya seorang yang memiliki ilmu berkaitan tentang dirinya, nafsihi, ya. Juga berkaitan tentang perhatian seorang pemilik ilmu, pengajar, seorang dai, ya, terhadap para muridnya, para penuntut ilmu dan pelajaran yang dia sampaikan, ya. Dan beliau Ibnu Jamaah menyebutkan wa fihi salah satun fudul, ya. Wa fihi salah satun fudul, fusul, ya, afan. Dan di dalamnya terdapat 3 pasal. Jadi di dalamnya terdapat 3 pasal. Pasal yang pertama al-faslul awwalu, ya, al-faslul awwalu fi adabihi fi nafsihi, yakni berkaitan tentang adab pemilik ilmu terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya sendiri. Wa huwa isna asyara nau'an, ya. Dan adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya itu ada isna asyara nau'an. Ada berapa isna asyara? 12, ya. 12 macam nau'an.
Kemudian beliau menyebutkan an-nau'ul awwalu, ya, an-nau'ul awwalu, ya, macam yang pertama atau adab yang pertama. Adab yang pertama berkaitan tentang penuntut ilmu, pemilik ilmu terhadap dirinya sendiri adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala. Dawamu muraqabatillahi ta'ala fi syirri wal alaniyati. Yakni senantiasa melanggengkan muraqabatillah, ya, muraqabah itu perasaan senantiasa diawasi, ya, terus diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi syirri, asirri itu dalam keadaan sendirian, ya, dalam keadaan rahasia sendirian, tidak ada orang lain. Wal alaniyati maupun di keramaian. Ya. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi, ya. Dan penjagaan muhafadzah, ya, penjagaan ala khaufihi atas perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i harakatihi, dalam setiap harakah itu pergerakan, gerak-gerik, ya. Wa sakanatihi, sakana itu diamnya, ya. Pergerakannya, gerak-geriknya maupun diamnya. Wa aqwalihi, dan perkataan-perkataannya, ya, jamak dari qaul. Wa af'alihi, ya, maupun setiap perbuatannya. Nah, jadi ini adab yang pertama yang harus kita beri tanda tebal, ya, bahwasanya seorang yang berilmu itu hendaknya senantiasa muraqabatillah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-geriknya, baik ketika dia sendirian maupun ketika dia berada di keramaian. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu Wa Taala haitsuma kunta, dalam setiap keadaan. Haitsuma, ya, itu mewakili di sana, ya, fi kulli makan wa kulli zaman, di setiap tempat maupun setiap waktu, ya, dalam setiap keadaan, baik ketika kita sendirian maupun bersama keluarga, ketika berdua dengan istri, ya, istri dengan suami, maupun ketika kita bersama anak, maupun kita bersama berdua dengan tetangga ketika melakukan pekerjaan suatu, misalnya, ya, kerja bakti dan lain-lain, semua. Maka orang yang alim harus dituntut, ya, senantiasa dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya maka dia bisa menzahirkan, ya, bentuk ketakwaan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan penulis hendak menjelaskan bahwasanya ketaatan tidak mungkin, atau ketakwaan tidak mungkin dicapai kecuali kita membawa perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka adab yang pertama adalah hadirkan itu. Hadirkan muraqabatillah, ya. Muraqabatullahi, ya, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita juga kemudian mendawamkan muhafadzatu ala khaufihi, ya. Penjagaan diri kita atas rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, plus dia memiliki pengetahuan, ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul rasa takut, ya. Yang dengan rasa takut itu, maka dia berusaha menghindari apa-apa yang diharamkan
dan berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Dan ini berlaku ya fi jami'i harakatihi, dalam setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya, ya. Wa sakanatihi, dan di setiap diamnya, ya. Maupun aqwalihi, setiap perkataannya. Orang yang berilmu, orang yang memegang ilmu, itu hendaknya adalah orang yang dia berpikir sekian kali sebelum mengucapkan sesuatu. Ya. Dia adalah orang yang paling tahu tentang adab bicara. Maka dia pikirkan dulu kosakata terbaik. Apakah itu bermanfaat konteksnya ataukah tidak? Ini yang pertama. Ya. Dia menilai apakah konteks yang akan dia bicarakan itu, misalkan itu sebuah berita atau peringatan, ya, atau larangan, dia menilai apakah itu bermanfaat atau tidak. Ya. Karena tidaklah orang yang memiliki ilmu melainkan dia berbicara yang benar-benar saja. Ya. Adapun orang yang berdusta, maka itu bukan sifat seorang yang berilmu. Jadi setelah dia, kalau urutannya yang pertama adalah apa yang dia katakan itu benar atau salah, ya. Artinya jujur atau dusta. Kalau jujur, dia menilai apakah bermanfaat ataukah tidak. Ya. Kalau tidak bermanfaat, hendaknya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kesia-siaan. Nah, kemudian beliau penulis menyebutkan fa innahu aminun. Ya, fa innahu aminun alama udah, ya, minal ulumi. Fa innahu, sungguhnya, karena sungguhnya dirinya, yakni orang alim itu aminun. Amin itu adalah orang yang diberi amanah, ya. Sungguhnya dia adalah orang yang diberi amanah. Alama udah, ya, atas apa-apa yang dititipkan. Siapa yang menitipkan? Siapa yang beri amanah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal ulum, berupa ilmu-ilmu. Ya, wa mamuniha minal hawas, ya, wal fuhumi, minal hawasi wal fuhumi. Dan apa-apa yang dianugerahkan, ya, kepadanya, muniha itu dianugerahkan, minal hawas, berupa panca indera. Apa namanya, kalau kita al-hawas secara kosakata panca indera, kalau kita sensitivitas untuk mengetahui keadaan sekitar, wal fuhum, dan pemahaman-pemahaman. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang memiliki panca indera yang mungkin sama, ya, indera pendengarannya sama, indera penciumannya sama, indera penglihatannya sama, ya. Apalagi panca indera, indera perabaannya sama, indera pengecapnya sama, gitu ya. Tapi mungkin yang dia pahami terhadap suatu kondisi bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena sensitivitas orang itu berbeda, ya. Ada orang ketika dia melihat kejadian yang sama, satu orang dengan orang yang lain itu memahami berbeda. Ada kecelakaan, yang satu melihat dari sudut pandang, wah ini kayaknya jalannya yang salah ini, sering terjadi kecelakaan di sini. Yang satu melihat sudut pandang, wah ini orangnya ngebut ini tadi. Yang satu melihat, wah ini nabrak karena tadi ada orang yang nyebrang tiba-tiba. Jadi sudut pandangnya berbeda, sensitivitasnya berbeda, pemahamannya berbeda. Semuanya bergantung pada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal ulum, ya, berupa ilmu. Makanya keadaan masyarakat itu yang kita hidup di dalamnya, kita hidup di dalam satu komunitas masyarakat yang sama mungkin, tapi sudut pandang orang itu bisa jadi berbeda-beda, karena baik tingkatan ilmu atau jenis ilmu yang dia miliki juga berbeda-beda, ya. Nah, maka kita kembalikan pemahaman tersebut, ya, sensitivitas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tuh tulisannya, Pak?
Gimana? Oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillah. Ya. Maka ketika seorang pemilik ilmu dia menyadari bahwa dirinya aminun, ya, orang yang diberi amanah, ya, dia hendaknya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ulang. Maka ketika seorang yang memiliki ilmu memahami bahwa dirinya itu adalah orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan pemahaman, maka hendaknya dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis di sini, yakni dalam surat Al-Anfal ayat 27. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahunullaha wa rasula wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. La tahunullah, janganlah kalian tuh mengkhianati Allah, wa rasula, dan rasulnya, wa tahunu amanatikum, dan janganlah pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan pada diri kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu dalam keadaan mengetahui. Nah, ini adalah ayat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi setiap orang yang diberi amanah, ya, untuk perhatian terhadap amanahnya, untuk tidak mengkhianati amanahnya. Salah satunya adalah seorang penuntut ilmu atau pemilik ilmu, bahwa ilmu yang diberikan pada kita, pengetahuan yang kita miliki itu adalah amanah. Dan semakin banyak ilmu yang diketahui, semakin banyak ilmu yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amanahnya juga semakin berat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ilmu kepada orang-orang yang dia sanggup mengemban amanah tersebut. Adapun orang-orang yang dia tidak siap, meskipun dia berkeinginan keras, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menahan ilmu itu dari dirinya. Ya. Nah, bisa jadi kita, ya, kurang berlatih untuk amanah terhadap ilmu yang atau amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehingga ilmu yang kita pelajari itu nggak nyantol-nyantol gitu. Ilmu yang kita pelajari itu nggak masuk-masuk, tidak hafal-hafal. Sekalinya hafal mudah lupa. Nah, ini berkaitan dengan amanah. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah Ta'ala, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada'a fala tahsyawun nasa wahsyawni. Ya. Yakni surat Al-Maidah ayat 44, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bimastuhfidhu min kitabillahi, disebabkan dikarenakan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memelihara, menjaga kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya, terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut, apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab tersebut, apa isi dari kandungan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Fala tahsyawnasa wahsyawni, maka janganlah kalian itu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kata amanah, ya, atau perintah untuk menjaga, ya, menjaga ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya amanah, ya, amanah itu hanya dipegang, hanya dijaga oleh orang yang takut, oleh orang yang dia mengetahui kedudukan siapa atau pihak yang memberi amanah kepadanya. Sama ketika kita,
melihat anak-anak kita misalkan, ya, kehilangan rasa takut, hormat kepada orang tuanya, maka mereka nggak akan amanah, hilang amanah dari diri mereka. Ya, disuruh sekolah, males, ya, apalagi ngaji, sekolah aja males gitu. Ngaji ini kan subhanallah hamba pilihan orang anak-anak yang mau ngaji itu. Ya. Kalau sekolah kan karena memang sudah kebiasaan adat. Ya. Masih banyak yang bolos. Ya. Kalau bolosnya buat ngaji, oh subhanallah. Tapi kayaknya kok belum pernah ketemu saya. Ada orang atau anak bolos sekolah untuk ngaji. Kalau ikut jamaah anu ada. Ya artinya bolos berapa hari ikut muter-muter jamaah itu yang ngadain mungkin pengajian di sana sini pakai bendera itu berhari-hari ada yang bolos, tapi bukan buat ngaji dia, ya buat rame-rame aja, nggak amanah. Kenapa? Karena hilang rasa hormat, rasa takutnya kepada orang tua. Maka manusia ketika dia hilang rasa takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak amanah. Semua itu terhubung gitu, ya, menjadi bangunan yang kokoh antara amanah, mengemban amanah ilmu, ya, kemudian rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mulai dengan mengetahui yang pertama bahwa ilmu adalah amanah dari Allah. Yang kedua, bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urutan yang ketiga, barulah kemudian muncul rasa takut kalau kemudian kita tidak amanah untuk mengemban ilmu tersebut. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban. Namanya amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Namanya juga amanah. Maka dengan 3 urutan ini kita pegang gitu. Itu adab pertama. Ya. Hendaknya orang yang belajar ilmu agama dia memegang perkara tersebut. Wa qala Syafi'iyu, ya. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, laisal ilmu ma khufidha. Laisal ilmu ma khufidha. Bukanlah ilmu itu apa-apa yang dihafalkan. Khufidha itu dihafalkan, ya, fi'il majhul. Al ilmu manafa'ah, ya. Akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah apa-apa yang bermanfaat. Perhatikan, ini potongan ini pendek tapi sederhana nih. Bahwa Imam Asy-Syafi'i memberitahukan pada kita, ya, perkataan laisal ilmu ma khufidha. Bukanlah ilmu itu apa-apa yang kita hafalkan, yang kita jaga berupa hafalan. Akan tapi ya al ilmu manafa'ah, yang namanya ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat, apa-apa pengetahuan yang dia mendatangkan manfaat. Al ilmu nafi', ya, nafi' fa'ilnya itu berarti dia sifatnya menyifati ilmu tersebut bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Ya bagi semuanya, baik yang mengajarkan mendapatkan manfaat, yang mempelajari mendapatkan manfaat dengan mengamalkannya, mendakwahkannya juga tersebar manfaat itu, ya, itulah yang namanya ilmu. Nah, faidahnya bahwa yang pertama, jangan hanya memperbanyak hafalan. Kenapa? Karena ilmu itu bukan apa-apa yang dihafalkan. Di awal, ya, potongan pertama Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam bentuk fi'il majhul, hufidha, dihafalkan, ya. Berarti sudut pandangnya siapa? Orang yang punya ilmu. Potongan yang kedua, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan fi'il maklumnya, nafa'ah, ya, bahwasanya namanya ala ilmu manafa'ah, ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ya, kalau bermanfaat berarti gimana? Sudut pandangnya ilmunya, bukan pemiliknya. Paham maksudnya? Nah, jadi ilmu itu dilihat dari sifat ilmunya, bukan dari jumlah yang dihafalkan oleh pemiliknya. Sifat ilmu yang namanya ilmu agama itu adalah ilmu yang mendatangkan manfaat tadi, ya. Dan tidaklah ilmu itu bermanfaat kecuali dengan 2 hal. Yang pertama dengan cara diamalkan. Yang kedua dengan cara didakwahkan, itu baru dia nafa, ya, artinya nafi, bermanfaat.
Alim ulama mereka memberikan makna-makna al-ilmu nafi', memberikan batasan yang mungkin berbeda-beda. Ya. Memberikan batasan yang berbeda-beda. Ada di antaranya al-ilmu nafi' itu adalah ilmu berkaitan tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu nafi'. Sebagian dari mereka menyatakan yang namanya ilmu nafi' itu adalah ilmu yang dia diamalkan. Ya. Ilmu nafi' itu adalah ilmu yang diamalkan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa ilmu nafi itu ilmu yang dia memberikan manfaat bagi orang yang mengamalkan maupun orang lain di sekitarnya, berarti lebih luas. Dan itu bukan khilaf tadad, ya, tapi tanawu. Ini bentuk perbedaan pendapat yang saling melengkapi, semuanya benar. Ya. Meskipun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu, kalau kita berikan batasan yang lebih luas, dia adalah semua pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu dunia maupun akhirat, terutama lagi ilmu akhirat diniyah. Ya, yang itu mendapatkan atau memberikan manfaat bagi pemiliknya dengan cara mengamalkan maupun orang lain dengan cara didakwahi. Nah, itu ilmu nafi. Terkadang amalannya, mengamalkan satu ilmu itu manfaatnya bukan hanya bagi amil, orang yang mengamalkan, tapi juga bagi orang-orang secara umum, kan gitu. Contohnya nopo, misalnya ilmu tentang azan, sederhana. Orang yang dia bisa azan dengan ilmunya, dalil-dalilnya dia tahu, ya, hadis-hadisnya dia tahu tentang azan, dia menjadi muazin. Manfaatnya nyata bagi orang lain, jadi tahu. Bukan hanya masalah lagunya indah, bukan hanya masalah enak bang, wah ini lagunya enak, cengkoknya nih cocok saya. Bukan masalah cengkoknya, tapi dengan ilmunya itu dia mengajarkan kepada manusia kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Karena banyak muazin yang tidak memahami kalimat itu sehingga mengucapkannya saja salah. Ya macam-macam kesalahannya. Ya, ada la ilaha illallah, la ilaha. Pernah dengar? Ada muazin yang seperti itu. Maknanya beda karena nggak punya ilmu. Meskipun cengkoknya bagus, ya lagunya indah, tapi dia nggak nafi, nggak bermanfaat. Nah, ini ilmu nafi. Ya. Wa min dzalika dawamu sakinati. Wa min dzalika dawamu sakinati wal waqari wal khusu'i wal wara'i wat tawadhu'i lillahi wal khudu'i. Wa min dzalika, dan di antara yang demikian itu, beliau ya Ibnu Jamaah memberikan keterangan ilmu nafi, ya di antara ilmu nafi itu ya, yakni dawamu sakinati, ya tetapnya atau senantiasa dalam keadaan sakinah, ketenangan, membawa ketenangan manfaatnya itu. Pemilik ilmu itu akan tenang. Wal waqar itu santun, sopan, ya. Jadi enggak biayaan gitu, kalau basa Jawa niki biayaan. Wal khusyu', dan memberikan rasa khusyuk. Ya, khusyuk itu gimana khusyuk? Ya bisa bermakna tunduknya hati, ya, atau perendahan hati karena rasa takut. Wa tawadhu, begitu juga tawadhu, ya perendahan lillahi, ya untuk Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu', ya, dan perendahan. Jadi khudu', khusyuk, ya ini maknanya mirip-mirip, ya. Hanya saja kalau khusyuk itu hati urusannya, khudu' itu anggota badan. Ya. Jadi perendahan dengan anggota badan ini kalau digabungkan seperti itu. Jadi kalau ketemu dua kosakata ini, khusyuk itu kaitannya dengan perendahan hati, ya. Khudu' itu lebih ke anggota badan,
Nah, sikap anggota badan. Ya. Meskipun kalau dia sendiri-sendiri maknanya sama. Ya. Ketika sholat kita harus khudu, artinya ya merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan cara menghadirkan rasa takut, khusyuk, kan gitu. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah sebagai ilmu nafi'. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu-ilmu yang membawa itu tadi, ya, membawa dawamnya, ya, atau apa namanya, keberlangsungan, ya, as-sakinah, ketenangan, ya, al-waqar, ya, sikap sopan, ya, wal khusyu'i, sikap khusyuk, ya, wal wara apa wara? Ada yang tahu wara? Wara itu artinya menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini wara. Jadi dia menjaga diri. Nah, itu namanya wara. Jadi dia tahu bahwa namanya sesuatu itu mendatangkan bahaya bagi akhirat, makanya namanya wara. Nah, wara ini seringkali digabungkan dengan zuhud. Kalau zuhud itu artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Kalau wara itu meninggalkan apa-apa yang berbahaya bagi akhirat. Mana yang lebih tinggi? Zuhud lebih tinggi. Ya, zuhud lebih tinggi. Kenapa? Karena bisa saja yang dizuhudi itu sesuatu yang pada asalnya mubah. Pada asalnya mubah. Beda dengan wara. Kalau wara itu pada asalnya tercela meskipun mungkin hanya makruh. Dia meninggalkan perkara-perkara makruh karena takut membahayakan akhiratnya. Itu namanya wara. Nah, kalau zuhud itu lebih tinggi, ya. Nah, ini yang diberikan oleh keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Jamaah. Nah, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam catatan kaki, ya. Wa qala Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik berkata, hakun ala man talabil ilm, ya. Wajib bagi siapa saja yang menuntut thalabul ilm, menuntut ilmu, an yakuna lahu waqar, ya, agar dia menjadi orang yang waqar, yang sopan, ya. Wa sakinah, dan orang yang tenang, ya. Wa khasyah, dan orang yang menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ilmu, kata beliau, wal ilmu itu diberikan liman, diberikan, ya, diberikan bagi orang-orang atau siapa saja yang dirizkikan kepadanya khair, kebaikan. Nah, ini Imam Malik seakan-akan memberikan keterangan bahwasannya ilmu itu hanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja orang yang dikehendaki kebaikan, ya. Nah, hadisnya yang telah lalu sudah kita sebutkan. Kan gitu. Apa bunyi hadisnya? Yang keras. Artinya, nah, ya betul. Man yuridillahu bihi khair, ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya itu khair, ya, kebaikan. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfakihkan dia, memahamkan dia dalam perkara agama. Nah, ini yang mendasari perkataan Imam Malik tadi, memberikan keterangan, ya. Nah, kemudian Ibnu Jamaah menyebutkan wa mimma kataba Malikun, ya, wa mimma kataba Malikun ila ar-Rasyidi radhiyallahu anhuma, ya.
Dan di antara yang ditulis, apa-apa yang ditulis oleh Imam Malik kepada Ar-Rasyid, siapa ini maksudnya? Ar-Rasyid? Harun Al-Rasyid, ya, khalifah di zaman Imam Malik bin Anas. Terkenal ya? Terkenalnya kisah apa ini? Jangan-jangan panjenengan taunya dari kisah Abu Nawas. Harun Al-Rasyid, ya. Ini ada benar tokohnya, ya. Jadi ada benar tokohnya. Nah, Abu Nawas ada benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama menyatakan itu tokoh yang benar ada, meskipun kisah-kisah yang diceritakan tentangnya adalah kisah-kisah yang ya karangan orang zaman sekarang atau yang lain-lain. Tapi apakah Abu Nawas ini seorang alim atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu. Ya. Harun Al-Rasyid ini memperoleh ya tulisan atau surat bukan peringatan, apa namanya ya, nasihat dari Imam Malik bin Anas. Sementara Harun Ar-Rasyid sendiri adalah seorang yang alim sebenarnya, hanya saja dengan kesibukannya untuk mengurus pemerintahan, tentu Imam Malik yang merupakan ahlul hadis ya, perlu untuk mengingatkan pada beliau tentang ilmu ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau Imam Malik menyatakan atau menuliskan idza alimta ilman, idza alimta ilman fal yura alaika asaruhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa khilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Ya. Di antara yang dituliskan oleh Imam Malik, idza alimta ilman, apabila engkau mengetahui, ya, apabila engkau mengetahui seorang yang berilmu, ya, ilman ini bisa disebut sebagai ilmunya atau orang yang berilmu. Fal yura alaika, maka perhatikanlah atau lihatlah atasnya itu asaruhu, ya, atas dirimu itu asaruhu, bekas-bekasnya ya. Maka hendaknya engkau melihat bekas-bekas ilmunya ya. Jadi kalau melihat ilmu atau mengetahui suatu ilmu ya, mengetahui suatu ilmu, maka lihatlah bekas-bekas pada dirimu sendiri, seakan-akan gitu ya. Karena asaruhu di sini ini di tanda kurung ini tambahan di beberapa riwayat, di kitab yang lain mungkin tidak ada ya. Asar itu bekas-bekasnya. Bekas-bekas dari siapa? Dari ilmu yang tadi diketahui ya. Jadi kalau panjenengan itu belajar ilmu, berhenti, kemudian setelah mengetahui atau menghafalkan, berhenti, kemudian lihat bekasnya pada diri kita dari ilmu itu. Berupa apa? Berupa sakinatuhu, berupa sakinah, ketenangan, karena setelah mengetahui ilmu itu ya. Wasamtuhu, samtuh ya, samtuhu ini kerendahan hati bisa ya. Wa waqaruhu, dan kesopanan ya. Wa khilmuhu, dan kelemah lembutan ya. Nah, seakan-akan kalau ini waqar, hilm, ini kan sifat-sifat kemanusiaan ya. Berarti jika kamu melihat ilman di sana itu ditujukan pada ahli ilmu ya. Sementara kalau secara letterlek ketika kita membaca idza alimta ilman, itu seakan-akan jika kamu mengetahui atau mengilmui suatu ilmu ya, mengetahui suatu ilmu setelah belajar, nah kembalinya pada ilmu itu. Cuma kalau sifat-sifat waqar, lemah lembut ya, hilm, kan nanti jadi apa namanya, kurang konkret disifatkan pada ilmu. Maka maksudnya adalah jika kamu melihat pemilik ilmu ya, maka lihat asarnya alaika ya, asarnya pada dirimu atau pengaruhnya pada dirimu ya. Berupa apa? Berupa sakinatuhu ya,
wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Nah, dikarenakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ya. Beliau Imam Malik menyatakan ini terhubung dikarenakan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ketika kita melihat asar bekas-bekas dari ilmu yang dimiliki oleh seorang yang memiliki ilmu berupa sopan santunnya, menjaga kata-katanya, pola tingkahnya dijaga, maka kita akan melihat seakan-akan kita melihat seperti itulah para nabi dan para rasul. Ya. Memang benar nabi dan rasul itu manusia, memiliki sifat dasar yang mungkin berbeda-beda. Sebagian dari mereka memiliki watak yang kuat, yang keras, bukan kasar ya, keras. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada kaum yang memang keras. Kalau dikasih yang lembek, dikirim yang lembek, pasti kalah, kurang hikmah jadinya. Dikirimlah yang keras. Sekali lagi bukan kasar, tapi keras. Ya, keras itu dia mengatakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Itu namanya keras. Kalau kasar, ya meskipun dia itu lembut, tapi nyelekit, pahamnya? Itu kasar itu namanya. Lembut kok nyelekit, lembut kasar kok lembut ya, maksudnya kalimatnya itu mungkin tidak pelan gitu ya, bukan lembut, pelan tapi nyelekit. Nah itu orang kasar itu. Jelek kayak orang lain ya. Nah itu kasar. Meskipun mungkin dia tidak dengan teriak-teriak, omong biasa atau bisik-bisik, tapi sikapnya jelek. Nah orang-orang yang memiliki ilmu, pewaris para nabi tidak seperti itu. Ya. Kemudian waqala Umar radhiyallahu an, dan berkata Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinata wal waqara. Ya. Pelajarilah oleh kalian ilmu, ya, pelajarilah oleh kalian ilmu, dan pelajarilah bagi kalian itu sakinah, ya, sikap tenang, wal waqar, dan sikap sopan, ya, kesantunan, kesopanan. Seakan-akan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menggabungkan bahwa ilmu itu tidak jauh, ya, atau tidak mungkin dipisahkan dari dua hal itu, sikap tenang, sakinah, dan waqar. Ya. Sakinah itu menafikan sikap buru-buru, ya, dia dekat dengan hilm, ya. Jadi tenang, datangi sesuatu itu dengan tenang, nggak buru-buru. Berbicara juga tenang, tidak buru-buru. Ya. Kemudian bersikap melakukan sesuatu tindakan juga tidak buru-buru, itu namanya sakinah. Ya. Mawaddah warahmah, jadi doa orang nikah ini. Sakinah itu artinya tenang. Nah makanya semoga menjadi keluarga yang sakinah. Subhanallah, sakinah, tenang. Ya. Kok rano suarane itu kayak oh my, sakinah. Sampai ada perumahan namanya Bumi Sakinah. Subhanallah. Nggak pernah ada rame-rame itu, tenang banget, sunyi. Di mana itu Bumi Sakinah? Di sana ya. Ya. Itu. Ya, itu sakinah, tenang. Dan sakinah ini muncul karena sikap yang benar adalah karena adanya ilmu. Sikap sakinah yang baik, sikap sakinah yang benar adalah sesuatu yang berdiri atau muncul, ya, berbunga atau berbuah dari tanaman ilmu. Orang yang punya ilmu itu sikapnya jadi tenang, nggak gerusah-gerusuh. Saya contohkan, ya. Orang yang anarkistis, katanya yang benar anarkistis. Anarkis itu orangnya, sifatnya namanya anarkistik. Wah kamu jangan anarkistis, yang betul seperti itu.
Nah, seorang anarkis yang anarkistis itu sudah pasti dia tindakannya tidak didukung oleh ilmu, sudah pasti itu. Kemarin kan seperti itu yang terjadi kan. Akhirnya orang malah jadi nggak simpati. Bisa jadi yang dia lakukan seawalnya teman-temannya benar mungkin, ya, saya kurang tahu. Mungkin awalnya dapat simpati, tapi karena yang dia lakukan seperti itu, nggak sakinah sama sekali, justru anarki, gitu ya, kehancuran, kerusakan, orang jadi tidak simpati, masyarakat jadi nggak simpati. Akhirnya apa? Wes dikaji meneh gue, coba gue. UU-ne wis do diwaca apa durung? Kan gitu kan. Akhirnya kan muncul sekarang gerakan untuk nggak usah rame dulu, dibaca dulu katanya. 1000 halaman suruh baca. Saya dapat PDF-nya suruh baca juga nggak ngaruh bagi kita. Maksudnya saya sendiri nggak ikut ke sono. Yes, melu aja. 1000 halaman. Ya. Karena apa? Nggak punya ilmu. Ya ilmu tentang apa yang dia lakukan maupun alasan kenapa dia melakukannya. Makanya apa? Nggak sakinah. Sama orang bersikap di masyarakat, kalau dia nggak punya ilmu, itu pasti nggak sakinah, nggak tenang. Jadi apa namanya? Semangatnya menggebu-gebu, tapi sifatnya merusak. Karena sikap sakinah itu muncul dari ilmu. Begitu juga al-waqar, sikap sopan, ya. Khudu, perendahan. Orang rendah hati, ya, itu bukan berarti karena dia merasa tidak mampu atau rendah banget di hadapan orang lain, bukan. Itu namanya rendah diri. Ya, rendah hati itu justru karena dia paham dengan cara seperti itu dia menghargai orang lain. Dengan cara itu dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang berdasarkan ilmu. Sikap sopan yang benar adalah sopan bukan karena dia terpaksa. Bukan seperti ketika dia itu takut datang ke suatu kantor mungkin ya, atau istana presiden mungkin. Dia takut pada protokoler yang ada di sana kan gitu ya. Dia ngikuti apa protokol di sana kan karena takut orang gitu kan. Ya. Tapi dia bersikap sopan. Dia tahu misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang tua kita bagi kita ya dibanding orang yang lain. Maka ketika itu diadu, nah kita lebih rendah hati kepada orang tua kita dibanding orang-orang yang lain, bos kita atau yang lain-lain. Misalnya ya, ini bentuk realitanya atau pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada orang yang sikapnya sopan, rendah hati, itu bukan karena apa yang dia ilmui, tapi karena dia ya cari muka atau karena takut pada hukuman. That's all, itu saja. Maka yang seperti itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa anis salafi ya. Dan dari kaum salaf ya, sebagian salaf yang terdahulu ya, para ulama terdahulu, mereka mengatakan hakun alal alimi an yatawadda'a lillahi fi sirrihi wa ala niyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yakifa ala ma ashkala alaihi. Dan di antara sebagian salaf ya, dari salaf mereka mengatakan hakun itu artinya wajib ya, wajib alal alimi bagi seorang yang berilmu an yatawadda'a lillah, untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu itu merendah. Nah, kalau tawadhu ini baru kemudian merendahnya itu ya rendah hati, rendah diri. Kita paham benar-benar bahwa kita itu nggak mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zatnya jauh di atas semua makhluk. Keagungannya jauh melebihi semua yang kita bisa bayangkan. Maka muncul rasa tawadhu. Ya. Tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Fi syirrihi, dalam keadaan rahasianya ketika dia sendiri, wa ala niyatihi dan dalam keadaan
ramai bersama-sama. Ya. Wa yahtarisa min nafsihi. Yahtarisa ini mungkin dimaknai lebih ke berhati-hati. Ya. Bersungguh-sungguh di sini ini maksudnya berhati-hati, mawas diri gitu, mawas diri. Ya. Mawas diri min nafsihi terhadap dirinya. Jadi berhati-hati terhadap dirinya. Dia bersungguh-sungguh melihat pada dirinya gitu loh. Ya, min nafsihi. Jadi apakah dirinya itu melakukan kesalahan? Nah, kalau dia hendak melakukan kesalahan, dia stop sebelum melakukan itu. Nah, ini namanya yahtarisa min nafsih. Nah, berat ya jadi orang alim itu. Ini adab ini, wah. Ya. Seorang harus memiliki adab-adab seperti ini. Dia harus benar-benar mencurigai dirinya. Ya. Yang dia lihat ketika terjadi suatu konflik, langsung yang dia lihat pertama kali dia curigai adalah dirinya sendiri dulu. Jangan-jangan dirinya yang berperan pada kejelekan terhadap orang lain itu. Ketika dia berdebat, seorang suami berdebat dengan istrinya misalkan, ya bertengkar, maka curigai diri kita, baik sebagai seorang suami atau seorang istri. Jangan-jangan ini karena kesalahan saya, jangan-jangan karena saya kurang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan cobaan ini. Bisa jadi karena kita tidak melaksanakan perintah Allah, atau ada larangan-larangan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan. Maka jadi sensitif orang itu karena mawas diri, melihat pada dirinya sendiri. Dia mencurigai dirinya sendiri sebelum dia curiga pada orang lain dan menyalahkan orang lain. Ya. Wa yakifa ini maksudnya adalah tawakuf. Ya. Dan tawakuf alama ashkala, yang terhadap apa-apa yang muskil alaihi. Muskil itu apa ya? Muskil itu yang rumit gitu ya, yang dia nggak nyampe ilmu kepadanya itu namanya muskil. Jadi misalkan kita tidak punya ilmu tentang sesuatu, ya kita tawakuf terhadap hal tersebut. Tawakuf artinya apa? Diam. Ya. Jadi hendaknya orang itu wayakifa, dia hendaknya diam gitu. Alama ashkala, terhadap apa-apa yang dia nggak punya ilmu alaihi, terhadap apa-apa yang muskil, yang dia nggak mampu memahami, nggak nyampe ilmunya kepadanya, dan memang tidak bisa dia pikirkan gitu. Itu tawakuf ini adalah adab yang penting. Ini yang jarang nih dimiliki. Ya. Jarang di antara kita, kalau kita itu tenggelam ya, ketika berdakwah, kita menganggap bahwa jawaban saya tidak tahu itu adalah suatu aib. Padahal itu nisful ilmi, minal ilm. Ya, la adrin, ya, itu adalah minal ilm. Sebagian dari ilmu. Jawaban tidak tahu itu malah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang alim, karena memang nggak tahu mau gimana lagi. Muskil kita, ya mau dicari-cari dulu juga nggak ketemu. Udah dicari-carikan di ini kan nggak ketemu. Ya jangan ngarang. Ya. Kalau kemudian dikatakan ini perkaranya gampang banget, mosok kok jawab pertanyaan kayak gini aja nggak bisa dijawab sih. Kalau yang rumit-rumit bisa. Ya. Yang rumit-rumit kebetulan kita tahu. Yang dibilang sederhana kebetulan nggak tahu, qadarullah. Yang nggak tahu, yang namanya nggak tahu, yang mau jawab apa? Imam Malik saja, ya, Imam Malik saja ditanyai dengan puluhan pertanyaan hanya menjawab satu pertanyaan atau dua, sisanya nggak tahu, karena memang nggak tahu mau gimana, ya. Jauh-jauh dari Spanyol yang nanya, kan? Jauh-jauh dari daratan Eropa. Sebagian dari mereka datang dari dataran Eropa hanya untuk menemui Imam Malik di Madinah, bertanya tentang pertanyaan, puluhan pertanyaan. Perjalanannya nggak nanggung-nanggung, Pak, bukan sehari dua hari itu. Ya, zaman dulu naik kuda palingnya itu bisa sebulan lebih. Nyampe sana memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan hanya satu atau dua pertanyaan yang bisa dijawab. Sampai orangnya mengatakan apa? Jawab aja lah.
Biar nanti saya pulang itu bawa jawaban, saya jauh-jauh nyampe situ perbekalan sudah habis banyak, masa nggak bisa dijawab. Masa saya ke rumah bilang Imam Malik nggak bisa jawab, kan gitu. Maka Imam Malik marah. Ya memang saya harus jawab apa? Katakan saja Malik nggak bisa menjawabnya, selesai. Ya katakan saja Malik bin Anas nggak bisa menjawabnya, karena memang tidak bisa dijawab. Gitu. Nah kalau kita kan sekarang silahkan bisa ditanyakan pada asatidz yang lain. Gitu. Maka hati-hati. Ini sikap atau adab yang harus kita pegang. Tawakuf ketika kita memang menghadapi suatu yang muskil, yang memang kita nggak paham. Ini harus berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu dari 12 dapat 1, alhamdulillah. 12 dapat 1, 3 bulan ini jangan-jangan ini nantinya. Tiap satu pertemuan 1, enggak, insya Allah enggak. Ya. Karena yang berikut-berikutnya juga lebih pendek. Qadarullah sedang kurang bisa kondusif. Ya, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang tidak ditanyakan. Untuk ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan atau dengan cara yang lain. Jadi jangan kita berpikir kalau adabnya ini adalah adabnya orang alim gitu ya. Adabil alimi, kan fi adabil alimi fi nafsihi. Wah, ini berarti bukan buat aku nih. Kan saya baru nuntut ilmu, bukan orang alim. Nah, unik ini, ternyata Ibnul Jamaah menuliskan adabnya bagi para guru dulu. Sebelum menyebutkan adab-adabnya bagi murid nanti penuntut ilmu. Yeah. Namanya juga Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Yeah. Ada 2 di situ. Sami orang yang mendengar, Mutakallim itu orang yang mengajarkan. Yeah. Fi adabil alim dalam perkara adab orangnya yang berilmu, orang-orang yang berilmu, wal muta'allim dan orang yang mempelajari ilmu. Jadi adil nanti akan dibahas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Ini semoga yang belum bisa hadir ini karena alasan syar'i ini. Saya kurang tahu. Jadi sekali lagi saya pribadi mengingatkan pada panjenengan semua, yang pengurus wajib ini. Coba nanti Pak Weli sama Ustadz Amir mengingatkan pengurus yang lain. Jadi malah banyakan yang bukan pengurus. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.